kejanggalan pertama ada ini kan chat pribadi. Ya, kalau chat pribadi orang bisa dikriminalisasi. Semua orang dong kena. Wah. Dan KUHP jelas itu pencemaran nama baik yang harus dibuka publik. Akhirnya apa yang membuat Candy bebas? Candy belum bebas. Hah? Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue. Wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus begitu, yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Syaresta, Cocok follow it, si Cocok Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay, Dennis.Syaresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Kembali bersama dengan Dennis Syaresta, pembela kebenaran dan keadilan di dunia maya. Nah, hari ini aku ada di rumah Bapak Agustinus Pohan ya Pak ya. Makasih banyak Pak udah diterima di sini. Bapak Pohan ini adalah lawyer senior ya Pak ya. Ya. Bisa dibilang begitu. Senior tuh umurnya jadi banyak ya. Oh ya, jadi banyak. Di sini saya datang ke sini karena saya merasa ada kejanggalan di kasus Candy. Dulu Pak Pohan ini adalah pengacara dari Candy yang mantan istri siri dari Lukman. Saya mau tahu Pak, dulu ceritanya gimana sih kronologinya? Jadi kronologinya itu Candy berkomunikasi dengan istri dari Lukman, ya, Ibu Medina. Kemudian di dalam komunikasi itu Ibu Medina menanyakan mengenai gosip tentang suaminya. Jadi apakah tahu ada gosip apa tentang? Apakah ada gosip kelainan apa suka sesama jenis? Iya, sebetulnya ditanyakan sebetulnya gosip apa gitu ya. Oh, gosip apa? Iya, ada gosip apa. Nah, karena yang menanyakan adalah istri, ya. Kemudian Candy menjawab bahwa ada gosip. Gosip kan belum tentu betul, benar, namanya juga gosip. Ada gosip tentang itu. Ya sudah, tapi di chat ya, itu di WA pribadi ya, jadi chat pribadi. Chat pribadi. Ya, bukan di grup, bukan di apa. Ini cuma dia dengan Medina. Seperti antara saya dan Bapak. Betul. Pribadi. Nggak di-post di sosial media? Enggak, sama sekali. Tidak ada di sosial media. Tidak ada di post di media elektronik seperti YouTube, tidak ada, di Instagram. Tidak ada. Itu hanya pribadi berdua. Oh, antara chat berdua. Nah, yang saya bingung itu kenapa chat antar berdua itu bisa sampai menjerat Candy masuk ke tahanan sel penjara? Ya, itu ceritanya bahwa kemudian katanya ya. Iya. Bahwa HP Ibu Medina itu dibuka oleh suaminya. Iya, lalu? Diperiksa, dia menemukan statement itu. Nah, suaminya kemudian tidak bisa menerima tuh, melaporkan ke polisi. Kemudian diproses, kemudian Candy sempat ditahan, walaupun dikeluarkan ya, karena sesuatu hal dikeluarkan dan diproses di pengadilan. Jadi kurang lebih sebetulnya seperti itu ya.
banyak kejanggalan. Pertama ada ini kan chat pribadi. Ya, kalau chat pribadi orang bisa dikriminalisasi, ya. Semua orang dong kena. Wah, saya bilang setiap RT mungkin kita perlu penjara. Iya. Artinya kan kita memenjarakan orang bergosip gitu ya. Itu orang bergosip setiap hari kita bergosip. Iya, berarti semua omongan kita bisa dipenjarain dong. Betul, sangat-sangat berbahaya. Dan oleh karena itu menurut saya perjuangan terhadap kasusnya Sandy bukan hanya untuk Sandy, untuk semua orang. Untuk semua orang. Karena kalau itu sampai nanti berkekuatan hukum, ya, itu sangat menakutkan. Iya, serem. Sangat membahayakan. Dan mungkin di dunia, cuma di Indonesia, ya, ada orang bergosip dimasukkan, dikirim ke penjara. Betul. Dan hanya terjadi di Sandy. Dan yang saya yang nggak tega adalah Sandy-nya itu adalah mantan istri siri dari Lukman. Kok tega gitu loh? Kan yang melaporkan dia ya, suaminya ya? Iya. Suaminya. Ya kalau soal tega enggaknya saya nggak tahu lah. Oh iya, saya nggak bisa jawab ya. Tapi ya memang betul sih kalau kita dari sudut kemanusiaan, untuk apa? Gitu iya, ya. untuk apa? Kan yang dibicarakan gosip dan sudah meminta maaf loh. Dan saya tahu, Sandy itu sudah berminta maaf berkali-kali. Betul. Sampai ganti-ganti pengacara. Iya kan ya? Iya, sebelumnya sudah berganti pengacara juga. Dan pertamanya awalnya Sandy disuruh minta maaf secara lisan dan tertulis. Betul. Tapi kan udah ada suratnya, udah ada fotonya, saya lihat buktinya. Sudah. Ini Bahkan buktinya. di pengadilan juga secara langsung menyampaikan di depan Pak Lukman. Itu dia sampaikan, didengar oleh semua pihak bahwa dia meminta maaf. Jadi terlepas dari sudut hukumnya ya, soal hukumnya kita ngomongin soal hukum. Ini dari sudut hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia. Dan yang dia sampaikan adalah gosip, bukan dia menyebar berita. Gosip kan sesuatu yang dia dengar dari orang lain, ya kan? Benar atau tidaknya tidak tahu. Dia sendiri tidak tahu benar atau tidaknya. Dan dia tidak ada pernah mengatakan mohon maaf ini suka sesama jenis. Tidak, kan gosip. Tidak, dia hanya menyampaikan gosip. Ya, itu yang ya tentu patut disesalkan. Patut disesalkan untuk menjadi perkara dan patut disesalkan berikutnya kemudian ada putusan yang menyatakan terbukti dan itu kemudian membahayakan semua orang. Betul. Ya. Nanti semua orang jadi bisa seperti itu. Bisa seperti itu dan bisa di blackmail loh. Iya. Ya, misalnya Dennis WA lagi saya curhat sama Pak Pohan, Pak Pohan capture. Wah, ini iya, di blackmail. Saya blackmail kan bisa. Iya. Ya. Tapi kan unsur ITE-nya gimana? Kan dituduh atas. Nah, sekarang kita kalau ngomongin hukumnya iya, ya. Iya, kalau ngomongin hukum. Kalau di Undang-Undang ITE kan, ini kan soal memasukkan materi pencemaran nama baik. Iya, ini ya kan? Hukumnya ya. Ya. Persoalannya kan apa sih pencemaran nama baik itu? Betul. Ya kan? Nah, sebenarnya di dalam perubahan Undang-Undang ITE tahun 2016 ditambahkan penjelasan untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pencemaran nama baik. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa mengenai pencemaran nama baik ini harus merujuk kepada KUHP. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pencemaran nama baik. Betul. Di dalam KUHP yang disebut pencemaran nama baik itu harus di muka umum, di publik. Dipublikasikan. Iya, di depan publik. Ada rame-rame kita ngomong ya di satu pertemuan. Kalau kita bicara begitu, nah sekarang kalau kita di dunia elektroniknya ya mungkin di YouTube, Instagram ya, atau di media grup sosial, WA. Grup WA. Oh, grup WA masih bisa ya karena banyak orang. Iya, karena banyak orang di sana kan. Iya. Ini kan tidak ada syarat itu. Ya, tidak dipenuhi kan? Tidak dipenuhi. Jadi lantas apa? Kalau ini chat pribadi dianggap sebagai ini di muka publik, bagaimana bisa? Katanya berdua juga bisa. Kalau berdua di mana publiknya? Di mana di muka umumnya? Iya kan antara saya dan Bapak, itu Anda Sandy dan Medina. Dan kalau dua orang bergosip kemudian bisa dikriminalisasi, ya kan sangat-sangat berbahaya. Semua orang dong bisa. Bahkan kalau menurut saya ya, untuk hal-hal yang sifatnya ringan semacam itu di muka publik pun menurut saya tidak perlu dikriminalisasi. Betul. Ya kan? Betul. Terlalu banyak. Sekarang kalau kita buka sosial media,
mungkin tiap hari kita bisa, ini bisa, ini bisa, Iya, ini bisa. ini bisa. Penjara penuh semua, betul nggak? Betul, Ya. dan kasusnya Candy ini menurut aku nggak ada sama sekali, dan Ya. aku nggak setuju gitu sebagai cewek yang melihat dia. Ya bukan hanya sebagai cewek barangkali ya. Iya. Laki-laki manapun juga kalau kita normal gitu menurut saya ya. Gimana kita melihat itu? Apakah ini perlu, apalagi sampai di penjara loh. Di penjara. Ya, di penjara. Dia pernah ditahan kan? Ditahan. Ya kan, jadi itu berlebihan Dan berlebihan. sangat menurut saya diulang nalar ya. Saya Iya. nggak ngerti kenapa bisa begitu hukum di Indonesia Nah, menurut saya. sekarang memang ada swing ya, jadi ada perubahan belakangan ini mengenai restoratif justice itu. Iya. Ya kan, mungkin pernah dengar juga ya. Betul. Kejaksaan bikin, kepolisian bikin, Mahkamah Agung juga membuat aturan mengenai bahwa untuk perkara-perkara kecil itu hendaknya diselesaikan dengan perdamaian. Kurang Betul. lebih ya, kurang lebih seperti itulah. Iya. Tetapi tidak untuk Sandy ya. Alasannya Sandy kan melakukannya sebelum itu gitu. Loh, ini kan bukan soal sebelum sesudahnya, ini kan soal semangat apakah perlu kita memenjarakan terhadap persoalan-persoalan kecil yang ada di tengah masyarakat kita. Betul, dan masih banyak persoalan yang besar yang lebih parah di luar sana. Dan tidak kemana-mana perkaranya. Parah banget, Ya, dan yang betul. nggak di penjara. Kenapa Ya. masalah Candy ini bisa di penjara? Loh, saya sangat amat sedih gitu lihatnya. Betul. Sangat sedih dan kasihan. Terlebih lagi saya mau membersihkan nama Candy. Candy bukan kriminal. Karena apa yang dilakukan dia bukan kriminal, Pak, menurut Bukan, saya. sama sekali. Bahkan Sandy meminta maaf juga sebetulnya kan. Nggak Kalau perlu kita, menurut saya. kalau kita bilang salah di mana? Tapi dia sebagai manusia, ya kan? Kan kadang-kadang kita merasa tidak bersalah, tapi kalau dianggap salah ya dengan teman kan ya udahlah, sorry Iya, deh, gitu ya. dan Sandy anak yang baik. Iya, Sandy sudah melakukan itu. 3 kali ya? Iya, berkali-kali. Berkali-kali, Iya, dan berkali-kali. Sandy itu saya udah ketemu Sandy, dan Sandy itu orangnya sangat baik. Dan saya melihat dari matanya dia punya sisi trauma yang sangat besar. Betul. Makanya saya mau benar-benar membersihkan namanya gitu. Ya, beban psikologisnya luar biasa. Penderitaan yang dia sudah alami, peristiwa itu jauh melampaui apa yang dia lakukan. Jauh sekali. Sangat jauh, dan Sangat menurut berat. saya tidak Sangat wajar berat. dan tidak adil. Ya, sangat tidak adil. Dia tekanan psikologisnya sangat luar biasa, nggak bisa tidur, gangguan-gangguan semacam itu karena ketakutan dia menghadapi masalah hukum yang dihadapi, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Iya, dan Ya. dia kan wanita biasa, Betul. wanita baik-baik saja. Betul. Dia kuat gereja, kuat Ya. ibadah, Betul. kantoran biasa, wanita karir, dan saya lihat dia wanita baik-baik. Betul. Iya, dan Betul dia sekali. tiba-tiba manusia biasa yang tiba-tiba yang di chatting di kontak duluan oleh Medina. Betul. Iya, dan dia kan udah punya hidup sendiri. Dan dia menjawab pertanyaan. menjawab pertanyaan, dan Sandy ini sudah memiliki calon suami saat itu. Iya. Dan dibilang mau merusak rumah tangga. Bayangin kalau saya jadi perempuan kayak gitu. Ya, ya. Sungguh tega sih menurut saya. Ya. Kemanusiaannya tidak ada gitu. Ya. Kan kalau misalkan kemanusiaan kan memang sangat parah menurut saya. Tapi di mata hukumnya tuh saya masih bingung gitu. Ya, proses penegakan hukum seringkali ya, ini bukan hanya di Indonesia, di Iya. seluruh dunia sama, tapi bukan berarti benar ya. Iya, betul. Artinya ini adalah bagian-bagian dari proses penegakan hukum yang perlu kita beri perhatian untuk diperbaiki ya, Betul. supaya tidak terjadi lagi. Kalau pertama, ini adalah persoalan kecil yang menurut saya tidak layak untuk digunakan pendekatan hukum pidana. Sangat. Kalau itu yang terjadi, maka tidak efisien, negara juga, ini jadi beban negara loh. Benar. Nggak? Melibatkan polisi Iya. harus kerja, jaksa harus kerja, pengadilan harus bekerja. Betul. Apalagi kalau sampai harus penjara, ya. Iya. Harus tinggal di penjara, dijagain, dikasih makan, belum kalau sakit dan sebagainya. Sementara, apa manfaat buat yang bersangkutan? Malah hidupnya jadi hancur. Hancur. Ya, bukan dia menjadi orang baik, bukan, tapi dia akan menjadi hancur karena dia tidak pernah bisa menerima orang. Saya kira seperti tadi, ya kan? Jadi juga saya nggak bisa menerima itu, gitu ya. Masa Iya. begituan dikriminalisasi? Betul. Nah, kalau kita melakukan satu kesalahan yang sangat serius, kita di penjara, mungkin kita bisa menerima karena kita memang bersalah. Iya, ya. kalau membunuh, mau Korupsi, ngerampok, betul. korupsi. Tapi kalau ini kan dia ditanya sesuatu tentang gosip, dia jawab,
kenapa dimasukkan ke penjara? Gitu. Betul, dan dia tidak menyebarkan. Betul. Dan itu yang selama dia tidak bisa menelan itu, dia selalu tentu tidak akan bisa menerima beban itu ada pada dirinya. Betul, dan saya melihat itu di mata Sandy. Ya. Saya kemarin ketemu dia, dan saya lihat langsung dia menetesin air mata. Dari situ saya merasa saya memang harus membenarkan semuanya. Ini ada yang nggak benar. Coba bayangkan sudah berapa tahun? Iya, berapa tahun? Artinya masih meneteskan air mata kan? Sudah 2 tahun ya, masih meneteskan air mata. Lebih. Lebih ya? Lebih. Bayangkan penderitaan dia waktu itu. Iya. Dan saya dengar katanya dia tidak boleh dijenguk saat itu oleh jaksa. Ya mungkin ya. Mungkin saya kira itu dia pernah mengalami keadaan yang sangat buruk ya. Sangat buruk. Sehingga kenapa dia sampai melakukan upaya bunuh diri ya. Ya, itu yang seharusnya tidak terjadi ya. Betul, itu merusak mental seseorang sampai sebegitu dalam dan lama. Betul. Saya bayangkan penegakan hukum ya bisa mengakibatkan orang sampai berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Kan berarti ada yang salah. Betul, ada yang salah. Penegakan hukum kan untuk membuat orang menjadi baik. Sadar. Ya, menjadi baik. Bukan malah mendorong ke sana. Itu ironis ya. Dan sangat ironis. Harusnya menjadi evaluasi seluruh ya, dari kepolisian, kejaksaan. Seluruh instansi, kepolisian dan kejaksaan. Menurut aku itu harus ada sesuatu yang harus dibenarkan. Betul. Karena masalah ini benar-benar tidak ada sama sekali pencemaran nama baik. Benar-benar cat pribadi. Publik, iya. Dan ini sangat amat merusak mental Sandy. Bayangkan kalau ada orang-orang lainnya. Kan sungguh kasihan. Ya. Kayak gitu. Dan sekali lagi, kalau ini sampai nanti berkekuatan hukum, menghantui orang-orang lain ya. Orang lain tadi bisa dimanfaatkan yang saya ngeri gitu ya. Bisa dimanfaatkan untuk blackmail. Iya, bisa untuk neror. Ini udah chattingan sama gue nih, betul. Kayak gitu. Dan apa nggak kacau balau nanti? Kacau balau semuanya. Dan ini sangat amat patut tidak contoh dan menurut gue harus diperiksa semua kali ya. Dan Pak Pohan waktu itu mengerti nggak sih proses awalnya itu dia dilaporkan ke dilaporkan kemana ya pertamanya? Di Polsek kalau nggak salah. Polrestabes Bandung ya? Kalau nggak salah di salah satu polsek, bukan Polrestabes rasanya ya. Rasanya. Iya. Saya agak karena dulu yang awal bukan saya yang menangani. Iya. Ya. Saya menangani ketika perkara itu sudah mau masuk ke pengadilan. Terus dan itu dia udah minta maaf selama 2 kali yang ditanganin Pak Pohan ya. Ya. Termasuk di muka persidangan dia menyampaikan lagi. Oke, jadi Pak Pohan menangani pas di pengadilan. Ya. Nah, menurut Pak Pohan, yang Pak Pohan lihat kondisi Sandy saat itu gimana? Wah, dia dalam kondisi psikologis yang sangat buruk. Ya, tidak stabil, nangis terus, berubah-ubah, keinginan karena dia nggak tahu apa yang seharusnya. Apa yang benar, apa yang seharusnya dia pilih, dia dalam bahkan calon suaminya juga untung sangat sabar ya. Puji Tuhan calon suaminya sangat amat sayang sama dia, betul. Benar. Kalau enggak itu saya nggak bisa bayangkan tuh, ya itu peran dari Yan luar biasa untuk bisa membantu Sandy dan dia sabar loh, dia ikuti terus dia dia calon suaminya itu dia sangat mengerti mengapa Sandy berubah sikap karena dia memang tidak orang dalam keadaan stres berat sehingga hari ini dia memutuskan langkah A, besok memutuskan langkah B ya, karena dia bingung mana yang seharusnya dia pilih, sementara tekanan itu terus terjadi dari lingkungan sekitarnya juga ya, ngomong ini ngomong itu ngomong ini ngomong itu sehingga dia saya waktu itu sangat khawatir tuh dia tidak survive dari segi kesehatan, ya. Kesehatan mental. Iya, syukur akhirnya dia bisa ya secara perlahan ya lebih baik. COVID juga ya membawa dia bisa pergi ke satu tempat ya untuk bisa menenangkan diri. Ya, jadi situasi buruk dari COVID rupanya juga blessing juga buat dia ya. Iya benar. Lebih bisa ke suatu tempat. Iya, untuk dia bisa di sana bisa menenangkan diri, menjauhi dari
dari omongan-omongan itu. Omongan-omongan, ya kan. Betul. Dan Betul. saya lihat emang traumanya sangat berat. Karena di saat yang bersamaan, di saat itu saya tahu ceritanya bahwa ayahnya meninggal. Ya. Ya. Ayahnya meninggal, jadi saya dengar ceritanya ayahnya itu pas di saat ayahnya lagi meninggal, Candy disuruh datang untuk minta maaf dan dia masih mengiyakan di hari itu, dia sokannya. Jadi di saat si Candy keadaannya berduka, Candy datang untuk disuruh buat permintaan maaf secara lisan dan tertulis. Dia datang, dia ikutin. Terus yang kedua juga pernah kakaknya meninggal. Iya kan, kakaknya meninggal, dia disuruh datang juga minta maaf tertulis dan dia tidak mau ditunda dari saudara pihak B dari hukumannya. Menurut saya ini terlalu parah, Pak. Ayahnya itu purnawirawan polisi, setahu saya. Ayahnya polisi, iya. Jadi mungkin kalau ayahnya masih ada, ya beda ya. Beda. Mungkin ayahnya bisa membantu, ya, menenangkan, membantu berkomunikasi dengan penegak hukum. Ini orang yang dia butuhkan pada saat dia betul membutuhkan, malah pergi. Gitu ya. Ya itu cobaan yang luar biasa ya. Dia mengalami kasus hukum. Ayahnya yang kebetulan penegak hukum ya, yang mungkin dia bisa berharap bisa mendapatkan setidak-tidaknya perlindungan ya. Tapi kemudian dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi betul dia mengalami situasi yang sangat buruk waktu itu. Sangat depresi. Jadi ya sampai dia nangis-nangis di penjara dan makanya dia melakukan upaya bunuh diri, sangat disayangkan. Jadi ceritanya itu dia yang saya dengar dia minum karbo, tapi dia tidak meninggal. Dia kan menggantung diri, terus begitu sampai copot. Tidak meninggal, rahangnya copot. Nah pada saat itu ya, itu bukan cuma sekedar gagal aja. Berapa lama penderitaannya pasca itu? Betul. Karena dia tidak boleh membuka mulutnya. Seingat saya 6 bulan dia tidak boleh membuka mulut. Sama 6 bulan dia tidak boleh membuka mulut. Itu kayak diikat aja ke sini. Ya. Bayangkan. Iya. 6 bulan. 6 bulan. Kita suruh 1 hari aja. Nggak buka mulut susah. Iya. Jadi berat. Berkomunikasi dengan saya juga gitu. Tidak bisa ngomong. Nggak bisa. Nggak boleh. Jadi ya sedikit bisa ya. Jadi hanya nggak bisa kayak kita normal gini, dia gitu aja ngomong gitu aja. Sama 6 bulan, puji Tuhan sekarang dia sudah normal ngomongnya. Betul. Dan dia memang ya kalau orang baik akan diketemukan dengan orang baik. Puji Tuhan suaminya sabar ya. Iya. Sabar sekali. Yang sabar dan menyenangkan lagi orangnya. Orangnya baik ya. Nah terus segitu yang pas setelah dia upaya bunuh diri itu, mohon maaf yang sampai rahangnya copot, itu dia ditanganinya di mana? Di dokter? Pada waktu itu saya nggak tahu ya, pada waktu di rutan itu ya. Tapi mungkin dibawa ke mana kali, ke rumah sakit atau, tapi nggak lama itu dia keluar terus ditangani oleh dokternya sendiri. Rutan mana itu? Saya lupa ya itu terjadinya di rutan di mana. Ya karena waktu itu belum ditangani oleh saya. Oh oke. Dan yang saya dengar juga dia tidak gampang untuk keluar dari situ. Awalnya disuruh untuk dirawat di rutan itu. Tapi karena alkesnya tidak memungkinkan, akhirnya dia dipindahkan ke dokter luar gitu. Dan tidak memungkinkan itu luka yang sangat serius. Iya, rahangnya copot. Kalau nggak ditangani betul, seumur hidup dia akan cacat. Betul. Saya yakin itu kalau nggak ditangani benar-benar, karena itu cedera yang sangat serius. Bayangkan 6 bulan dia tidak boleh. Iya, saya tiap lihat matanya saya nggak tega. Saya ingat terus. Kasihan. Dan waktu Pak Pohan jadi kuasa hukumnya, apa pernah Bapak meminta damai dengan pihak lawan? Dengan Lukman dan Medina? Kita pernah berinteraksi dengan lawyernya mereka ya. Kita juga tadi waktu di pengadilan kan disampaikan permintaan maaf itu. Jadi maaf itu bukan berarti secara hukum salah ya. Maaf ini permintaan maaf yang semata-mata karena hubungan antar manusia aja. Oke lah, saya kalau itu dianggap salah, saya minta maaf. Dan di pengadilan sebetulnya soal hatinya kita nggak tahu ya, tapi itu diterima itu. Ya. Kok bisa iya saya masih bingung soalnya. Ya kadang-kadang soal apa betul ya hal-hal yang formal mengalahkan yang material.
yang lebih substansial, ya kan? Iya. Hal-hal formal tuh hukum kan hal-hal formal. Hubungan kita sebagai manusia, ya itu kan yang lebih substansial. Sebetulnya kalau saya misalnya pukul Dennis, itu kan konflik saya dengan Dennis, betul nggak? Betul. Kalau kita sudah bisa saling memaafkan, kenapa negara mesti ikut campur? Iya benar. Ya, apakah negara ikut campur bukan kan kita makin kacau, betul nggak? Makin ikutin, makin susahin orang. Ya relasi itu bisa terganggu. Lantas buat apa? Iya. Negara keluar uang, ya bukan untuk memulihkan tali silaturahmi, malah merusak. Merusak, benar. Ya. Jadi banyak bahan evaluasi sebetulnya dari kasus itu yang harusnya menjadi perhatian. Pertanyaan mengapa perkara semacam ini bisa terus gitu ya. Itu juga jadi pertanyaan. Silakan mari kita duduk sama-sama buka perkaranya, dengarkan, silakan dengan akal sehat ya melihat perkara ini. Menurut saya sangat tidak masuk dengan akal sehat, makanya saya sampai jauh-jauh ke Bandung nemuin Pohan. Ya. Saya kepikiran dari kemarin. Ada Dennis aja dengan sukarela ya kan, berinisiatif untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan perubahan ya agar bukan hanya buat Sandy tapi bukan juga buat Sandy, masyarakat buat orang. ya, Karena buat kalau orang misalkan lain. Sandy ini bisa terjadi di Sandy, ini juga akan bisa terjadi di orang lain. Betul. Nah, ini kan harusnya kan apalagi penegak hukum harusnya kan? Iya, harusnya malah lebih bingung daripada saya. Dia kan punya kepentingan hukum. lebih besar, betul ya. Itu yang ya mungkin podcast ini bermanfaat untuk membuka mata banyak orang ya supaya tidak terjadi lagi ya. Betul, dan kepolisian dan semua instansi dan kejaksaan harusnya adalah sahabat masyarakat. Betul. Bukan malahan makin jadi adanya konflik bunuh diri di dalam itu, hukuman yang tidak sepantasnya yang didapatkan. Karena menurut saya sangat amat tidak pantas, Pak. Terus saya mau nanya lagi, pas di pengadilan itu, Pak Sandy meminta maaf kepada Lukman dan Medina, apakah Lukman dan Medina memaafkan? Menerima maksudnya? Iya, jadi ya permintaan maafnya diterima. Ya diterima tuh artinya ya udah gitu, terus. Ya udah dong harusnya dong. Ya, tapi kan perkara sudah di pengadilan. Itu maksud saya ya kan. Perkara kan sudah di pengadilan gitu ya. Harusnya itu jadi pertimbangan dan apa betul masih harus dijatuhkan pidana, tapi putusan masih tetap memerintahkan saya dimasuk penjara gitu loh. Itu yang buat saya gimana sih ini? Putusannya gimana sih? Ya, putusannya menyatakan bersalah dan pidana. Yang memutuskan bersalah atau tidak itu adalah jaksa ya? Ya, hakim. Oh, di pengadilan mana Pak? Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan Negeri Bandung. Hakimnya? Saya lupa ya nama-namanya ya. Oke. Ini di tahun berapa ya? 2020 ya. 2020 ya. Berarti 2 tahun lebih Sandy mengalami ini. Kan perkara itu sebelumnya sudah lama loh. Oh, perkaranya berapa lama? Ya, makanya jadi lebih dari 2 tahun. Udah lebih dari 2 tahun karena itu kan sidangnya 2020. Sebelum kan waktu dia sakit apa itu kan? Sakit aja kan saya bilang 6 bulan. Sakitnya 6 bulan. Iya kan? Itu kan selama itu sidang belum dimulai. Ya. Jadi belum sebelumnya kan proses dari mulai pelaporan di kepolisian, mulai dipanggil-panggil sampai mulai terus ditahan, sampai terus dikeluar, sampai dilimpahkan ke kejaksaan, sampai kemudian dilimpahkan pengadilan. Jadi saya lupa persis itu kapan peristiwa itu terjadi, tapi mungkin sekitar 3 tahun yang lalu saya kira. 3 tahun. Jadi ini lama sekali prosesnya. Dan penderitaan belum berakhir. Belum berakhir sampai sekarang. Masih bisa dilihat dari matanya. Iya, belum berakhir. Betul. Terus segitu yang pas dia jadi tiga tahun lalu ya, 2000 berapa tuh berarti? 2019. 2019. Parah. Dan ini menurut saya harus jadi pelajaran betul untuk semua instansi. Mohon maaf karena memang nggak benar ya Pak ya. Iya, harus dari evaluasi. Harus dari iya. Nah terus kayak gitu setelah mereka meminta maaf, saya nonton podcastnya Medina dan Lukman itu. Dia juga membuat bukan podcast apa sih, konvers ya mereka ya. Mereka konvers. Ini juga salah satu yang saya nggak suka. Mereka melihat posisi Sandy seperti itu, mereka tidak ada perasaan bersalah melihatnya. Iya kan? Kalau sebagai hati nurani manusia, apalagi mantan istri sendiri dipenjarakan kayak gitu, pasti kan harusnya kan ya nggak tega lah, nggak sampai hati lah Pak. Harusnya menolong ya. Menolong lah kalau harusnya. Ini mendorong. Oh ini mendorong.
Udah orang sampai jatuh. Iya, parah banget. Dan dia ini menjadikan alasan ini untuk mengancam orang. Medina Lukman ini. Jadi dia karena mereka merasa, oh gue punya power nih, pernah penjarain orang. Ini yang terjadi. Dia mengancam saya, mengancam orang-orang, korban-korban yang dia tipu. Gue pernah penjarain orang loh. Mantan istri-istrinya Lukman, gue penjarain. Kayak gitu. Kan jadi bikin orang power syndrome. Jadi ya ini juga satu contoh lain yang harus jadi bahan evaluasi. Jangan sampai ya sistem peradilan pidana bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya untuk melakukan pembalasan atau untuk melakukan pemerasan, untuk melakukan apapun. Ya. Iya, iya. Sistem peradilan pidana harus bisa berdiri secara objektif, tidak dimanfaatkan oleh individu-individu tertentu. Betul. Ya kan? Kalau saya karena punya uang, saya karena punya kekuatan politik, jabatan, bisa menggunakan sistem peradilan pidana untuk memenjarakan orang. Nggak boleh itu. Mau jadi apa negara kita? Betul, mau jadi apa negara kita? Ini benar-benar harus tidak bisa dibenarkan dan benar-benar harus butuh evaluasi dengan semua kejaksaan dan semua instansi yang waktu itu mengurus Cendi menurut saya patut dipertanyakan. Karena ya memang tidak pantas, Pak. Ya, dan saya kira hukumnya juga sudah jelas kok. Pembuat undang-undang sudah merevisi bahwa rujukannya adalah KUHP. Dan KUHP jelas itu pencemaran nama baik yang harus dibuka publik. Kalau nggak dibuka publik namanya bukan pencemaran nama baik. Namanya curhat, ngobrol. Benar-benar. Jadi saya nggak kalau kita berdua omong-omong terus jadi di penjara. Semua orang bisa. Dan ini poin yang pertama. Dan yang poin yang kedua ini orang yang memenjarakannya jadi merasa punya power yang tadi saya bilang, Pak. Ya, apalagi kalau sampai begitu ya merasa lihat saya bisa begitu. Wah, itu kan artinya sebetulnya kan kalau betul ada sikap semacam itu kayak menampar penegak hukum, betul nggak? Berarti kamu saya manfaatkan atau kamu di bawah kendali saya, benar? Iya, benar. Dan itu terjadi di saya, di saya sendiri. Makanya saya berani ngomong. Jadi waktu itu saya cerita sedikit tentang saya ya kemarin kejadiannya. Jadi kemarin di Medina ini pernah menipu saya. Dan berikan bukti transfer palsu, apa segala macem, tuh tapi saya lawan. Kalau Cendi kan terlalu baik menurut saya. Kalau saya emang suka ngoceh, menurut saya. Kan nggak semua orang mentalnya sekuat saya, Pak. Tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Dan Cendi ada orang yang sangat baik. Dan saya tidak sebaik Cendi sih. Jadi saya ngoceh-ngoceh. Dan dia mengancam saya. Lu lihat, gue pernah penjarain orang di Polrestabes Bandung, lu cek. Jangan sampai cyber gua buka borok lu. Jadi kan jadi instansi jadi dimanfaatkan kan? Itu sebenarnya dikasih tahu ke penegak hukum tuh, lihat pernyataannya. Iya, betul. Ya itu berarti kan seakan-akan dia bisa mengendalikan penegak hukum. Dia bilang dia bisa penjarain orang karena kasus itu. Hebat sekali kan? Presiden pun nggak bisa loh. Iya ya, bisa penjarain orang. Benar. Dan dia menyalahgunakan itu. Gitu. Ya, itu malah menurut saya dia mencemarkan instansi ya. Iya. Kan mencemarkan sistem peradilan pidana. Seakan-akan dia above. Iya, dia above segalanya. Iya, segalanya. Dia lupa di atas langit ada langit, Pak. Iya. Kadang-kadang gitu orang. Terus dari gitu aku makasih banyak Pak Pohon dikasih share-share di sini. Karena kan saya awam tentang hukum. Jadi benar kan yang orang di luar orang-orang kayak saya mikir itu sangat amat nggak wajar ya? Ya, betul. Betul. Terus kasusnya gimana tuh? Kasusnya, ini abis ini saya mau samperin ke rumahnya. Aduh. Gitu, karena yang lain korbannya juga sudah banyak. Dennis beda sama Sandy. Bener kan Dennis? Karena Sandy beneran kasihan Pak, saya lihat dia beneran deh. Kalau Sandy nggak akan sampai rumahnya. Ya udahlah. Dan Sandy waktu itu ditaruh disuruh minta maaf bukan sama Lukman dan Medinanya aja ya, sama kakak-kakaknya juga ya? Mungkin ya. Iya. Kakak-kakaknya tuh kakak-kakaknya jadi Lukman. Mungkin. Saya tuh bingung ya, itu pemikiran mereka tuh caranya gimana ya bisa sampai gitu ya? Ya mungkin juga ya disuruh minta maaf tuh dengan harapan udah terus selesai gitu ya. Mungkin ya udah minta maaf udah 3 kali dan Pak. Itu kan ini kan bukan persoalannya. Ini kan cuma ngomong berdua, ngomongnya ke istrinya lagi, bukan ke orang lain. Ya kan? Istrinya yang mulai dulu. Dan itu ditanya, bukan Sandy tidak pernah berinisiatif untuk menyampaikan gosip itu. Nah,
Dia ditanya ada gosip apa, jadi jawab. Dan perlu diklarifikasi ya, kalau Medina itu ngomong ke semua orang, Candy itu mem-WhatsApp Medina duluan. Itu salah. Jadi awalnya itu Medina itu men-DM Instagram Candy berkali-kali, curhat berkali-kali, dan meminta Candy untuk WhatsApp Medina berkali-kali sampai kasih nomornya, sampai akhirnya itu juga penuh dengan bujuk rayu. Ada bujuk rayunya saya lihat di DM-nya. Pertama curhat dulu lah, pendekatan apa segala macem, dan dikasih lah nomor WhatsApp-nya Candy. Nomor WhatsApp-nya Medina, WA saya ya 3 kali kayak gitu, sampai akhirnya Candy WA lah dengan polosnya. Dan itu dibuktikan loh di pengadilan itu. Ada chattingan DM-nya ada. Iya, Medina duluan yang ngomong ada. Iya, dibuktikan di pengadilan. Bahwa yang terjadi ya begitu. Ada pertanyaan apa? Ada bujuk rayunya kan Medina terhadap ya, Candy ini. Ada pertanyaan lah ya. Pendekatan. Ya, pendekatan. Pendekatan yang dimulai oleh saudari Medina, bukan Candy. Karena gosip yang beredar di berita-berita Candy yang mem-WhatsApp duluan, mengganggu. Iya. Sekarang dipikir pakai logika, tahu dari mana Candy nomor Medina, ya kan? Nggak mungkin kan? Gitu. Jadi menurut saya Candy bukanlah kriminal dan dia adalah korban. Iya. Korban. Korban dari praktek penegakan hukum. Betul, korban dari praktek penegakan hukum yang harus dievaluasi. Betul. Dan benar, jujur, dan korban dari Medina juga menurut saya dan suaminya. Ya, itu saya kira untuk saya juga itu sikap yang berlebihan ya. Berlebihan, tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali menurut saya. Kalau memang tidak suka dengan gosip itu, ya jangan nanya. Pertama ya kan. Nah, kalaupun udah nanya dijawab, harusnya kan, wah itu dibantah aja. Oh itu nggak benar. Oh ya udah kan selesai. Kalau ini enggak, dia mancing-mancing, iya, Pak. Kan gosip kan memang buat Sandy juga kan dia nggak tahu bener enggaknya. Itu cuma dia mendengar dari orang. Hanya ya, dan kadang-kadang kan kita gosip dari siapa ya? Kadang-kadang kita nggak tahu ya, karena udah omong-omong mungkin lagi di kafe, mungkin lagi di apa ya. Kalau semua gosip gitu bisa ditahan, berarti yang punya akun-akun gosip itu semua bisa dipenjarain dong ya? Ya bisa. Iya, kalau berdasarkan kasusnya, ya, iya berdasarkan kasus. Dong. Iya, makanya akun-akun gosip bisa dipenjarakan, dan itu pertanyaan besar menurut gua. Bayangin ya guys ya, Candy itu adalah manusia biasa, cewek biasa, wanita karir yang taat gereja, taat ibadah, dan dia bukan public figure, dia orang benar-benar awam yang nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong di publik, jadi ngomongnya tekanan batin sendirian, semuanya manusia biasa, beneran. Betul, yang manusia biasa. Iya, yang tidak memiliki mental seperti public figure. Kalau public figure beda mentalnya kan, lebih tahan, lebih tahan, dihujat bisa, dihina bisa, gitu. Kalau orang baik-baik gitu kok. Nah, waktu itu dilampirin buktinya ke pengadilan lengkap tuh ya Pak? Lengkap. Semua fakta. Jadi semua fakta itu benar apa adanya. Ya. Berhasil dibuktikan di pengadilan, itu yang terjadi. Tetapi kan kalau menurut saya dengan fakta itu artinya tidak ada tindak pidana menurut saya. Iya. Tapi menurut jaksa dan pengadilan artinya ada tindak pidana. Itu yang saya berbeda pendapat ya. Saya harus hormati putusan pengadilan walaupun saya merasa menurut saya itu salah. Itu tafsir yang keliru. Dan ya tapi kan yang memutus bukan saya. Iya, makanya saya gemes tuh, benar ya Pak. Buktinya udah jelas, chattingan DM-nya udah jelas, yang memulai itu Medina. Terus udah gitu yang ngajak ngobrol juga Medina, yang menanyakan gosip. Dan itu chat pribadi. Nggak disebarluaskan. Terus udah gitu yang ngapor, terus gitu katanya suaminya ngebaca WA bininya, terus suaminya ngelaporin. Atas dasar apa? Soal apakah betul informasi yang ada memang suaminya membuka dan membaca. Tapi kan kita nggak tahu benernya bagaimana. Iya, bisa aja kan benernya, lu gini-gini ya, nih lihat, kan bisa begitu. Iya, bukan bisa. Diperlihatkan kan. Iya. Mungkin sebagai istri karena dengar gosip itu kan, bener nggak lu? Ya mana? Nih, artinya kan dia yang memperlihatkan mungkin ya. Tapi kan kita nggak tahu kebenarannya ya. Hanya yang disampaikan adalah bahwa suaminya membuka dan membaca. Iya. Ya. Tapi buat saya kalau kita buka ada berapa sih chat itu kan banyak sekali ya. Kenapa yang ngebaca itu gitu ya? Iya, kalau kita pikir secara logika ya. Iya kan. Betul. Dan udah gitu Medina ini DM Candy itu adalah untuk suruh Candy menghapus foto Lukman.
bersama dengan Lukman, dan foto bersama Lukman itu adalah foto rame-rame, bukan foto berdua. Ya. Dan itu terjadi setelah 2 tahun pernikahan. Iya kan? Jadi bingung banget aku tuh. Ya betul, terjadi sudah sekian lama ya. Iya, nikahnya udah 2 tahun, nyariin si Cendi yang udah lama, udah gak ada hubungannya sama sekali. Gitu. Udah gitu Cendi dikata-katain lagi. Harusnya mah, yang saya tangkap dari chattingan itu harusnya Cendi yang dikata-katain, Cendi yang dijebak. Lapor ya. Harusnya Cendi yang laporin Medina sama Lukman dong. Iya kan? Ya tapi kan Sandy bukan Dennis tadi. Oh iya, benar juga. Harusnya keadilannya itu harusnya Lukman dan Medina yang dikasih hukuman, karena Lukman dan Medina ini menjebak si Sandy untuk ngomong seperti itu. Kalau secara logika ya, saya. Ya. Kan saya bukan ahli hukum. Ya. Iya kan? Iya, kalau secara logika dan kemanusiaan gitu. Dan hukuman yang diterima Sandy jujur saya tidak terima sampai sekarang. Ya, buat saya, buat banyak. Kan kita menghadirkan juga saksi ahli ya. Kebetulan saksi ahlinya seorang perempuan juga ya, yang buat dia juga tidak bisa habis pikir sampai hari ini. Kadang-kadang saya masih diskusi sama saksi ahli yang dihadirkan ke pengadilan, dia sampai hari ini juga tidak pernah bisa menerima. Menurut dia ini nggak benar. Iya, saksi ahlinya perempuan. Iya, perempuan. Dan Dosen. apa yang dia bilang waktu itu saksi ahlinya? Iya, menurut dia ini bukan kejahatan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak perlu sampai ke pengadilan, ya. Sama sekali nggak perlu. Bahkan menurut dia di negara lain itu ini perkara perdata aja katanya kalau begini. Iya, dan menurut saya LP-nya diterima pun juga tidak perlu. Iya, betul, tidak perlu. Tidak perlu. Kalau sekarang yang beginian bisa dilaporkan, dilanjutkan, saya kira mungkin polisi harus bikin bukan polsek lagi, mungkin pol RT. Pol RT ya, iya. Setiap RT harus ada polisi. Ya, karena akan ada banyak pekerjaan. Iya, Pak Pohon tahu kan ada banyak banget akun gosip di Instagram. Nah, itu semua masuk semua tuh. Bisa setiap hari ada 10.000 perkara baru tuh. Iya, kayak gitu. Orang pada daftar. Penjara penuh. Polisinya juga mesti nambah banyak. Iya, benar. Nah, terus itu setelah si akhirnya apa yang membuat Cendi bebas? Cendi belum bebas. Hah? Belum. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Serius, belum, Pak? Ya. Putusan sampai sekarang perkara masih di Mahkamah Agung, belum diputus. Bukannya udah bebas? Belum. Kan dia udah sampai mau bunuh diri seperti itu karena dia tidak menerima? Tahanannya dikeluarkan dari tahanan, tapi perkaranya sendiri putusan pidananya tuh masih belum berkekuatan hukum. Sampai sekarang masih nunggu putusan Mahkamah Agung. Sampai sekarang? Ya. Jadi menurut gua untuk... Makanya saya bilang penderitaan Sandy masih terus. Belum berakhir sampai sekarang. Saya kira kemarin yang saya tangkap, dia sudah keluar dari penjara, tapi dengan... Dia dikeluarkan dari tahanan ya karena keadaan tadi. Ya. Oke. Tapi putusan kan menyatakan Sandy harus dipenjara. Dan belum dijalani. Kan karena putusan belum berkekuatan hukum. Masih di Mahkamah Agung perkaranya sampai hari ini. Jadi masih juga, bisa ada kemungkinan Cendi di penjara lagi? Ya, kalau kita bilang ada, ya ada, ya. Tapi karena jangan, saya tidak mau mengatakan ini karena Sandy tentu akan jadi nggak bisa tidur. Oh iya, Cendi jangan nonton ya. Tapi ini penting banget buat masyarakat luas dan terutama untuk kepada yang terhormat Mahkamah Agung Indonesia. Saya mohon untuk segera membuka mata dan membuka hati dan bisa melihat dengan jernih kasusnya ini, iya kan? Yeah. Karena kasus ini tidak perlu sama sekali terjadi dan seharusnya tidak pernah Cendi jadi kriminal sekalipun karena itu ada chattingan pribadi dan menurut gue semuanya seluruh instansi yang mengurusi kasus Cendi harus diperiksa menurut gue benar untuk membuat Indonesia jadi lebih baik. Betul, iya kan? Betul. Oke deh, terus gitu langkah Pak Pohon apa nih? Jadi kita masih nunggu, ya kita masih tunggu putusan. Udah berapa tahun Pak? Ya mungkin COVID menghambat putusan ini ya. Jadi memang udah agak terlalu lama ya. Tapi ya apalagi yang kita bisa lakukan selain menunggu ya. Kita kan nggak bisa kasak kusuk juga ya, biarkan mereka bekerja. Kita tunggu aja putusnya, moga-moga ya, kita masih berharap perkara itu ditangani dengan baik, dibaca dengan benar, dan diputus dengan sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya, betul. Karena instansi-instansi itu adalah sahabat masyarakat ya harusnya ya, dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya aja menurut saya
yang saya bukan ahli hukum, di mata saya, mata norma orang awam itu sangat tidak benar apa yang diputusin, apa yang sudah dialami Sandy. Jadi dan perasaan keadilan yang berkembang di tengah masyarakat kan juga harus diserap oleh penegak hukum. Betul. Penegak hukum harus juga memperhatikan nilai-nilai norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Seperti dari pendapat Dennis kan itu mewakili pendapat masyarakat ya. Dan saya yakin juga kalau itu ditanyakan ke banyak orang, menurut saya akan ada jawaban yang kurang lebih sama. Nah, itu kan juga hal yang harus menjadi perhatian penegak hukum. Betul, jangan sampai penegak hukum nanti dipandang sebelah mata. Iya benar, karena disangka bisa dimanfaatkan atau adanya mohon maaf penyuapan. Karena saya yakin polisi Indonesia dan instansi Indonesia itu tidak bisa disogok dan tidak ada penyuapan. Karena polisi adalah sahabat masyarakat, sekali keadilan harus ditegakkan dan sesuatu yang benar harus dibenarkan, sesuatu yang salah ya harus disalahkan. Oke. Terus kayak gitu ada terakhir Pak, ada pesan Bapak buat instansi-instansi di Indonesia. Ya, saya kira walaupun sekarang tadi saya katakan ya bahwa ada restoratif justice, ya saya berharap ini bisa diterapkan dengan baik, fair, tidak melihat latar belakang siapapun. Ya. Hukum semoga ke depan tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun ya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, biarkan hukum bekerja secara objektif. Sekali lagi, tujuannya adalah bagaimana keadilan bisa diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Dan kita berharap tentu adanya putusan-putusan pengadilan yang dengan putusan itu masyarakat justru merasa nyaman, aman, tentram. Ya, bukan menjadi gusar. Menjadi takut. Jadi orang macam-macam, bawa poin polisi apa segala macam takut gitu. Dan pertanyaannya adalah kasus seperti Sandy aja bisa masuk penjara. Kenapa Medina masih berkeliaran sekarang? Ya nggak sih? Kan ini adalah kasus kecil, bukan kecil lagi, bukan kasus menurut saya. Chattingan. Nah, Medina jelas-jelas sudah menipu berapa orang, berapa miliar yang sudah dia tipu orang di luar sana. Dan diduga lakinya juga menurut gua diduga sindikat, karena nggak mungkin langsung nggak tahu. Menurut gua ya itu perlu jadi pertimbangan ya, kasus ini aja bisa, kenapa ini aja enggak gitu. Lama banget prosesnya, udah bertahun-tahun gitu. Jadi dulu prosesnya juga lama ya? Lama. Setahun ya? Setahun gitu. Begitu. Jadi untuk masyarakat kan bisa menilai sendiri kasusnya, dan untuk seluruh instansi-instansi di Indonesia saya mohon, saya masih yakin dan saya masih percaya semua instansi di Indonesia adalah sahabat masyarakat yang bisa membuat kita nyaman, aman, dan tentram. Dan merasa dilindungi, bukan merasa jadi bisa takut nih gue jangan polisi gitu. Oke deh Pak Pohan, makasih banyak udah diterima saya di sini. Selamat berkunjung. Terima kasih sudah dikunjungi. Aku yang makasih dong Pak. Oke, semoga Bapak kasusnya cepat selesai. Dan sekali lagi keadilan harus ditegakkan. Oh iya, saya mau ini ada oleh-oleh buku. Boleh. Buat Dennis ya, mungkin bermanfaat. Merdeka dari Kekerasan, Pengalaman Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Wah, saya baca. Dari Yayasan Jari. Yayasan Jari. Oke, nanti saya baca. Yayasan Jari ini apa Pak? Yayasan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Menangani perempuan-perempuan dan anak korban kekerasan. Betul. Yayasan ini berdiri sudah lama. Saya bukan bagian dari yayasan itu, tetapi saya membantu yayasan itu sudah sejak lama. Tapi saya bukan anggota yayasannya. Tapi setiap ada kegiatan-kegiatan Yayasan Jari, itu saya sering berpartisipasi. Yayasan ini terdiri dari banyak ibu-ibu, dokter-dokter, psikolog ya, yang usianya dengan usia yang sudah sangat senior, tapi terus bekerja membantu kaum wanita dan anak-anak. Hebat, harus ada yayasan-yayasan seperti ini.